kasih ilustrasi ya, mohon izin sekali. Ibadah fisik saja itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Sholat misal, sholat itu kalau sendirian dikerjakan, bukan di masjid, tidak berjamaah, paling minimal 10 pahalanya. Paling minimal. Tahu dari mana Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Kita perbandingan sedikit. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mampu mengerjakan satu kebaikan yang bernilai pahala. Teman-teman ingat baik-baik, hasanah itu artinya kebaikan yang punya nilai pahala. Di saat dikerjakan, maka pahala dituliskan, itu hasanah namanya. Nanti di akhirat, hasil pahala itu dikalkulasi, diwujudkan dalam bentuk hadiah pemberian, surga itu. Makanya kita minta di dunia itu setiap perbuatan harus jadi pahala, harus jadi hasanah. Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah, sholat jadi hasanah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, dunia semua perbuatan jadi hasanah, di akhirat hasanah diberikan kepada kita nilainya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf, untuk menyampaikan berita itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia dapat hasanah, di akhirat diberikan nilainya. Kalau orang sudah punya banyak koleksi pahala, maka dia akan terbebas dari neraka. Terbebas dari neraka. Makanya ayatnya diteruskan, waqina adzabannar. Nah, salat itu termasuk perbuatan hasanah. Saat dikerjakan ada pahala. Karena itu salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Ya kata Allah, tunaikan salat dengan benar dari mulai dua sisi siang, subuh sampai dengan ke asar. Kemudian sampai ke malam, ke maghrib teruskan ke isya. Innal hasanat, salat itu, semua salat yang dikerjakan bentuknya jamaah, itu dia hasanat. Jadi punya nilai pahala, saat dikerjakan dapat pahala. Berapa pahalanya? Mohon izin, ketika Anda mulai takbir selesai salam, kalau sendirian, tidak berjamaah, dan bukan di masjid, 10 nilainya. Dari mana taunya? Kembali ke Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, maka poinnya falahu asyru amsalihha, 10 poinnya. Nah, poin 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, tidak. Poin 10 itu, satu keduanya bisa 500 tahun. Dua ketiga bisa 500 tahun. Dan nanti saat akan wafat dalam sakarat ditampakkan. Makanya banyak orang menyesal. Ya Allah, kenapa saya nggak kerjakan tahajud? Ya Allah, kenapa saya nggak tahajudnya nambah rakaat? Ya Allah, kenapa saya nggak duha? Ditampakkan semua kebiasaannya. Termasuk yang maksiat pun ditampakkan, makanya gelisah. Ya, akan terjadi teman-teman. Itu saat kita akan pulang. Dan kita akan wafat. Kalau kita nggak berbekal sekarang, maka malu kita menghadap Allah. Apalagi banyak berbuat maksiat. Saya demi Allah, tadi pagi saya katakan, Anda saja berbuat yang kotor. Anda misalnya orang Sumatera, merantau ke Jakarta. Di Jakarta dikenal sebagai penjahat yang sangat ulung. Perampok, pembunuh, pemabuk, segalanya. Tanyakan pada jiwa Anda. Apakah Anda mampu pulang ke Sumatera menatap ibu yang telah melahirkan Anda? Berani nggak natap wajah ibu Anda yang melahirkan Anda? Dan Anda dikenal sebagai penjahat yang sangat buruk. Pelaku maksiat. Berani nggak natap wajah ayah Anda? Yang telah mendidik Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur. Berani nggak? Dengan hal yang sama, Anda berbuat banyak maksiat, berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang, karena suatu saat kita pulang dan semua akan ditampakkan. Nampak saat sakarat, tampak. Nah ini hasanah, poinnya 10. Nah yang paling menarik adalah, saya kembalikan lagi, perhatikan baik-baik. Ini poin 10, kalau berjamaah 27. Dalilnya salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama daripada sendirian, pahalanya 27. Kalau dikerjakan di masjid, mampu ke masjid, itu baru datang masjid langsung dapat 25 di hadis Muslim. 25 itu dihitungnya kayak tadi, 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kalau Anda kerjakan lagi, mohon izin, tambah lagi, naik lagi. Ini fisik. Yang harta, karena tidak semua memilikinya, maka digandakan lebih daripada yang fisik. Minimal 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Anda infak. Keluarkan. Tidak semua bisa infak. Kalau sholat semua bisa. Karena itu zero tolerance, tidak ada toleransi kecuali kematian. Tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring.
sambil berbaring sulit dengan berkedip. Tak bisa berkedip kita sholatkan. Ada semua. Selesai. Tapi harta tidak semua orang bisa. Karena itu ketika mengeluarkan harta, pahala lebih banyak dibandingkan fisik, 700 kali lipat. Ya kata Allah, perumpamaan orang infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, seperti orang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh jadi 7, 1 kali 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya kalikan 100 benih lagi. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Sekarang, kalau ada orang yang mampu menggabungkan keduanya, fisik dan harta, berapa pahalanya? Sedang gak ada hitungan lagi, surga pahalanya.